Selamat siang Pak Aditya. Perkenalkan saya Tobias Aditya dari perwakilan ingin membuka tugas tugas besar yaitu membuat kode tentang role playing game yaitu dari combat systemnya. Perkenalkan dari anggota-anggota kelompoknya yaitu ada Kevin Lucius, ada Ibrahim Radi, lalu ada Amalia Adityas, terus ada Brian Lisander, ada saya sendiri Tobias Deonata dan ada Naila Natasha. Nah, sebelum masuk ke kodenya, apa sih role playing game atau RPG? Nah, RPG atau role playing game adalah jenis permainan video atau permainan peran di mana pemain mengambil peran karakter fiksi dan mengontrol perkembangan serta tindakan karakter tersebut. Dalam RPG, pemain seringkali memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, mengambil keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi alur cerita. RPG yang berbasis pada cerita dan narasi terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu seperti RPG aksi, RPG berbasis giliran, dan RPG berbasis open world. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, contohnya itu ada Elden Ring yang termasuk pada kategori RPG open world dan aksi, lalu ada Minecraft yang termasuk pada kategori RPG open world, dan yang terakhir adalah Final Fantasy yang termasuk pada kategori RPG aksi. Di sini kami menerapkan turn-based combat sebagai dasar dari combat sistem RPG kami, yang berarti pemain bergiliran dengan musuhnya dalam memilih aksi. Berbeda dengan RPG action, di mana aksi pemain terjadi secara simultan dengan aksi musuh. Salah satu game turn-based adalah Pokemon, di mana pemain mengambil aksi, lalu musuh mengambil aksi, kemudian repeat sehingga ada Pokemon yang tumbang ataupun tertangkap. Kompleksitas genre game ini terdapat pada aspek strategisnya, baik dari tipe aksi yang digunakan ataupun menebak aksi yang akan diambil musuh dan mengcounternya. Pertama ada storyline atau intro. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan intro yang berupa suatu storyline. Nah, bagian ini tuh memanfaatkan sintaks input agar teks storyline yang dihasilkan muncul secara satu persatu dan pemain perlu menekan tombol enter agar dapat melanjutkan ke bagian teks selanjutnya. Nah, dengan menggunakan metode ini, pemain itu lebih mudah untuk memahami isi dari storyline dan tidak mudah bosan juga. Bagian selanjutnya ada deklarasi variabel, prosedur, dan matriks. Bagian ini berisi deklarasi awal dari berbagai variabel, prosedur, dan matriks yang akan digunakan dalam program ini. Deklarasi perlu dilakukan agar program memiliki data-data awal yang nantinya akan digunakan dalam berbagai proses di dalam program ini, di mana variabel berisi data dan berbagai statistik player dan musuh. Bagian variabel ini dapat diatur untuk menyesuaikan tingkat kesulitan dari combat ini. Prosedur berisi tampilan list action yang dapat dipilih oleh player dan matriks 1x4 yang berisi action yang dilakukan oleh player. Di bagian selanjutnya, yaitu ada code dari tampilan dasar setiap round pada combat. Sistem dari program combat ini adalah dengan menggunakan while loop yang akan terus berjalan dan melakukan repetisi, di mana satu repetisi adalah satu round dalam combat ini. While loop akan terus berjalan selagi HP player dan HP round atau repetisi ini akan ditampilkan HP player dan HP musuh yang tersisa pada round tersebut. Dan juga terdapat pemanggilan prosedur untuk memberikan tampilan list action yang dapat dipilih oleh pemain, serta terdapat penginputan action yang akan dilakukan oleh player. Selanjutnya, terdapat beberapa action yang dapat dilakukan oleh pemain berdasarkan input yang diberikan. Yang pertama adalah action attack. Action ini akan dilakukan apabila player memberikan input 1. Nah, pada action ini yang terjadi adalah player akan memberikan sejumlah damage kepada musuh sehingga HP dari musuh itu berkurang. Dan kemudian setiap kali kita melakukan sebuah action, baik ini maupun action lainnya, akan keluar teks yang menyatakan action tersebut, yang seperti terlihat pada sintaks print ini. Nah, kalau ini untuk yang attack ya. Oke. Selanjutnya, kalau player memberikan input 2, yang terjadi adalah action defense. Nah, pada action defense ini, yang terjadi adalah ini. Nilai dari variabel hero defense ini akan bertambah 10. Nah, cara kerjanya adalah begini. Jika hero defense ini belum sampai 50, maka damage yang diterima pada round-round selanjutnya itu akan dikurangi sebanyak ini
poin ini. Satu poin ini melambangkan 1% damage reduction. Sehingga kalau ada 10 itu 10%, kalau 50 itu 50% damage reduction dan sebagainya lah. Nah, kami memberikan batas di sini itu sampai 50% damage reduction. Jadi kalau udah sampai 50 damage reductionnya dan player mencoba untuk melakukan action ini lagi, maka yang akan terjadi adalah hero defense-nya tetap di angka 50 dan tidak akan terjadi apa-apa di round tersebut. Gitu. Oke, kemudian ada action force weapon. Action ini akan terjadi apabila player memberikan input angka 3. Nah, yang terjadi pada action ini hampir mirip dengan yang action defense sebelumnya, yaitu pada variable weapon ini akan ditambah 15. Nah, setiap angka di sini ini setiap poin di sini ini melambangkan 1% damage buff. Jadi kalau 15 itu ada 15% damage buff berdasarkan perhitungan di bagian ini ya. Jadi kalau dimasukkan angka weapon buff ini, damage yang kita akan berikan itu akan meningkat sebesar poin ini. Jadi kalau ada 15 tambah 15% gitu, kalau ada 60 tambah 60% damage buff gitu. Nah, jadi begitu ya, sampai batas maksimal 60%. Jadi kayak action ini dapat dilakukan 4 kali lah sebelum mencapai batasnya. Nah, kalau udah sampai batasnya 60% atau 4 kali dan player yang mencoba untuk melakukan action ini lagi, maka yang terjadi akan sama seperti yang pada bagian defense, yaitu tidak akan terjadi apa-apa dan ya action pada round ini kebuang lah pokoknya. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tentang action heal. Jadi ketika player memberikan input 4, maka pemain akan melakukan action untuk use potion, di mana pemain akan menggunakan sebuah potion yang memberikan efek heal kepada player tersebut. Potion tersebut memiliki jumlah yang terbatas dan akan berkurang pada setiap penggunaan actionnya. Ketika potion telah habis dan pemain mencoba untuk melakukan action ini lagi, maka hasilnya tidak akan terjadi apa-apa, karena efek heal dari jumlah dari potion tersebut dapat diatur pada program. Pada setiap round, musuh tentunya juga akan menggunakan satu action. Di sini, kami menggunakan RNG dari tugas sebelumnya untuk menentukan action yang dilakukan oleh musuh tersebut. Sistem RNG ini memanfaatkan nilai sisa bagi dari suatu bilangan prima dengan sisa HP musuh tersebut. Terdapat dua kemungkinan action yang dilakukan oleh musuh dalam satu round, yakni attack dan heal. Jika sisa bagi tersebut bernilai ganjil, maka musuh akan melakukan action attack pada round tersebut, yakni memberikan sejumlah damage kepada player. Dan jika sisa bagi tersebut bernilai genap, maka musuh akan melakukan action heal pada round tersebut, yang akan meregenerasi sejumlah HP pada musuh. Lalu kita akan masuk ke penentuan hasil combat. Jadi, jika salah satu dari HP pemain atau HP musuh kurang atau sama dengan 0, maka while loop pada sistem combat akan mengalami break dan pertempuran tersebut telah dianggap selesai. Untuk menentukan hasil dari combat tersebut, terdapat ketiga kemungkinan, yakni ketika HP player dan HP musuh sama-sama kurang atau sama dengan 0, maka hasilnya akan menjadi seri. Selanjutnya, jika HP pemain lebih dari 0 dan HP musuh kurang atau sama dengan 0, maka pemain akan memenangkan permainan dan mendapatkan lanjutan dari storyline berupa teks-teks berisi dialog yang mekanismenya sama seperti di bagian intro. Dan jika musuh lebih dari 0, HP musuh lebih dari 0, dan HP player kurang dari sama dengan 0, maka pemain bisa dinyatakan kalah atau kalah dalam permainan.
Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar 1 tentang combat system RPG, dan terima kasih atas perhatiannya.